Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Apa Nina. kabar nih? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Bu Nina sehat. Semangat ya, alhamdulillah Semangat, kita ya. semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Gimana nih Bu ya? Ada yang ingin disampaikan? Iya, jadi gini Bu, terkait supervisi akademik yang nanti akan dilakukan dari Bu Nina ke saya Ya. gitu ya. Tenang, supervisi akademik kan kita bukan menilai ya, kita bukan menilai nilai guru tersebut berapa, tapi kan kita ingin mencari kelebihan, kemampuan, potensi Burian yang akan lebih dikembangkan lagi. Jadi gimana? Burian nanti rencananya mau tujuan pembelajaran yang ingin Burian capai apa? Jadi kalau untuk tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menyajikan persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik dengan tepat. Itu yang pertama. Jadi saya ada dua tujuan yang Bu. Yang kedua itu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan terkait persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik dengan tepat. Gitu. Jadi ada dua tujuan tuh ya, udah tujuannya udah sesuai ya. Ini kelas 9 ya, materi kelas 9 semester 1 ya, betul. Kemudian ingin menyampaikan materi tersebut, apakah ada kendala atau ada yang ingin Burian kuatkan di situ? Oke, jadi kalau kendala pasti ada ya, deg-degannya gitu ya. Tapi persiapannya sudah oke kan? Insya Allah gitu. Makanya saya mau meyakinkan diri, jadi mau konsultasi dulu dengan Bu Nina gitu. Jadi saya ini masih agak ragu atau galau gitu ya Bu ya, rasanya karena galaunya itu gimana caranya saya bisa memaksimalkan keaktifan peserta didik gitu dalam kelompok gitu Bu. Karena kan biasanya itu ketika misalkan peserta didik itu berkelompok yang aktif tuh hanya 2 atau 3 orang gitu ya. Nah selebihnya ini hanya sebagai penonton saja gitu. Nah saya ingin semuanya ini ikut andil gitu ya dalam pembelajaran gitu ya, dalam diskusi, dalam nanti mereka mencari langkah-langkah gitu ya, sehingga mereka bisa menemukan oh ini loh kesimpulannya itu seperti ini, terus oh ternyata nih dengan metode grafik nanti penggunaannya seperti ini gitu loh Bu. Jadi gimana gitu ya Bu ya, Metode-metode udah Burian siapkan, cuma masih ada kegalauan, ada keraguan. Pas melakukan pembelajaran ini nanti idealnya Burian menginginkan kondisi kelasnya seperti apa tuh? Jadi kondisi kelasnya nanti tuh saya ingin mengkondisikan dia tempat duduknya dulu ya, udah tempat duduk letter U gitu kan, letter U. Nah terus nanti dibikin kelompok nih, satu kelompok berisi 6 orang gitu, karena kita ada 36 siswa. Jadi saya bikinnya 6 kelompok gitu ya, ada 6 kelompok, satu kelompoknya 6 orang gitu. Karena kalau itu tadi Bu berkaitan untuk mengaktifkan siswa, karena kalau sepertinya dalam satu kelompok kalau terlalu banyak itu kan jadinya malah nggak bisa kondusif gitu ya Bu, kurang kondusif gitu ya. Ini sih seperti itu Bu. Harapan-harapan Burian dan strategi yang dipersiapkan sudah maksimalkan ya. Insya Allah. Nah rencananya nanti mau dikuatkannya di pas bagian mana nih yang akan mau saya observasi, yang Burian ingin saya amati lebih lanjut, ingin di bagian mananya nih? Keaktifan siswa. Keaktifan, saya catat dulu keaktifan siswa. Kemudian di bagian mereka diskusi secara kelompoknya itu ya Bu, mencari menemukan ya, proses menemukan konsepnya itu tadi dalam diskusi kelompok gitu. Itu yang ingin saya tekankan. Kalau selama ini nih yang Burian sudah laksanakan ya, kira-kira semua yang udah Burian pernah terapkan ya keaktifan diskusi kelompok ini, kalau dari skala 1 sampai 10 Burian tuh udah gimana selama ini sebelum itu? Kayaknya masih di 8 ya Bu. Masih di 8 ya. Range-nya kayak 8 gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dinaikkan ya Bu. Kita coba lihat, nanti kita observasi, saya lihat. Kemudian udah ya yang mau ditingkatkan itu keaktifan siswa, diskusi kelompok. Saya yakin sih Burian pasti udah ini nih pembelajaran kita udah keren ya kan. Nah nanti berarti kalau udah Burian persiapkan seperti itu, saya yakin banget Burian punya kemampuan itu. Ketika observasi mungkin bisa saya lihat, saya gali lebih lanjut lagi, dan indikatornya nih nanti Burian akan merasa wah ini pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Indikatornya apa nih?
Yang pertama berarti ketercapaian keaktifan siswa itu Keaktifan, tadi ya Bu, ya, dari iya, keaktifan gitu. Kemudian dari diskusi kelompoknya ini benar-benar bisa dimaksimalkan dan kondusif. Nah, kondusifnya ini berarti saya bisa melihat langsung ya secara realnya bahwa ketika diskusi itu semua anak bisa menyampaikan pendapatnya gitu ya, bisa berkomunikasi dengan aktif gitu ya Bu ya. Nah, jadi di situ nanti mereka pun ketika menemukan konsepnya itu benar-benar mereka temukan, mereka gali dari hasil komunikasi dengan teman-temannya. Oke, luar biasa nih, kemudian udah persiapannya sudah oke ya, apa yang hendak dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan. Nah, untuk pembelajaran nanti nih, sistem persamaan linear dua variabel tadi ya. Kemudian menyiapkannya apa aja, alat-alatnya atau aplikasinya mungkin yang untuk meningkatkan keaktifan tadi yang Burian inginkan ya, diskusi keaktifan anak. Jadi kalau di awal nanti kan saya menyampaikan pasti tujuan pembelajaran saya menyampaikan di situ. Kemudian untuk meningkatkan, membakar semangat siswa gitu ya Bu, istilahnya menyala ya, biar menyala ya, membakar semangat siswa. Nanti saya ada games gitu ya di situ di depannya. Kemudian nanti ada persepsi itu, nanti saya mau menggunakan word wall, jadi kita juga main games gitu, jadi biar anak-anak tuh tidak terlalu apa ya, monoton atau nggak terlalu tegang ya Bu, matematika gitu. Oh, saya jadi semangat ya observasi kan ya Bu ya. Semangat ya, mudah-mudahan nanti observasinya kita supervisinya berjalan lancar, apa kemampuan-kemampuan Burian dapat kita gali lagi, dan mungkin yang nanti bisa lebih ditingkatkan kita tingkatkan. Oke. Selamat, saya tunggu nanti di ruang kelas 9A ya. 9A. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bu Rina. Selamat ya. Sukses ya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa? Ucita masih di Singapura untuk lomba basket. Kita doakan semoga pulang raih juara ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya niat baik kita untuk belajar dan diberikan kemudahan oleh Allah, dan ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Itu minta tolong untuk ketua kelasnya Nabila berdoa, silahkan. Iya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Semuanya lihat ke Burian. Kita akan ice breaking. Kalian mengikuti instruksi dari Burian. Burian berkata, angkat tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Tepuk tangan buat semuanya. Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan maju ke depan? Tidak ada yang berkata. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu sudah mengelompokkan kalian menjadi masing-masing ada 6 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Ibu jelaskan dulu aturannya. Yang pertama, di sini Ibu ada papan prestasi. Kelompok tiga. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Silakan mau pilih kotak nomor berapa? Berdiskusi. Mau pilih nomor berapa?
tambah 2 kilo buku sama dengan 44.000. Sama yang pertama tadi bunyinya 2X plus 2Y sama dengan 44.000. Dari persamaan yang pertama kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Penyelesaiannya itu diperoleh dari titik apa? Titik potong. Jadi 16 itu untuk nilai X, 6-nya untuk nilai Y. Jadi harga untuk 1 kg manggis adalah 16.000 dan harga untuk 1 kg buku adalah 6.000. Kegiatan selanjutnya adalah itu ngecek pemahamanmu. Kemudian sudah kirimkan link lab worksheet di grup, ya. Silakan bisa dibuka, oke. Bisa dikerjakan. Pengerjaannya individu, kerjakan sendiri-sendiri. Jadi hari ini tadi yang kita pelajari adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode apa, Nak? Dengan metode grafik. Dengan metode grafik. Tadi kalian sudah bekerja sama mengerjakan LKPD-nya, menggambar grafiknya secara manual. Kemudian kamu juga sudah belajar untuk menggambar grafiknya menggunakan aplikasi apa tadi? Ya, menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke. Nah, jadi kalau penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik, ya, nilai penyelesaiannya itu kita dapatkan dari mana? Kalau dilihat dari grafiknya dari nilai apa berarti? Titik potongnya. Oke, ada pertanyaan? Semuanya bisa? Paham? Oke. Ya, pembelajaran Ibu ingin kalian menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan proses kegiatan belajar kita hari ini, ya. Ibu sudah berikan linknya, kamu bisa buka di Mentimeter. Oke, di slide pertama di sini pertanyaannya adalah apa? Apa yang kamu rasakan dengan proses belajarmu hari ini? Oke, apa yang kamu rasakan dengan proses belajarmu hari ini? Silahkan diklik sesuai dengan emoji yang kamu rasakan hari ini. Luar biasa, senang, capek, atau pusing, silahkan diklik let's go. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kalian bisa menyerap ilmunya dengan baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Burian, luar biasa 3 jam pembelajaran tadi ya. Saya sudah mengamati Burian di ruang kelas 9. Tadi luar biasa semangatnya Burian. Gimana nih hasil pembelajaran di kelas tadi menurut Burian seperti apa yang sudah Burian lakukan? Iya, jadi kalau dari saya sendiri ya Bu ya, cukup puas tapi masih ada kurang puasnya juga gitu. Masih ada nih. Tadi indikator-indikator yang ingin Burian capai, apakah itu sudah dapat dilaksanakan dengan baik atau bagaimana? Yang Burian merasa sudah puas dulu deh. Oke. Coba gimana tuh? Yang sudah puas, yang pertama tuh melihat semangat anak-anak ya, alhamdulillah disambutnya mereka juga excited, terus ditambah tadi di awal saya memberikan games gitu ya untuk membakar semangat mereka gitu. Kemudian
untuk mengerjakan kelas worksheetnya gitu. Alhamdulillah tadi nilai-nilainya bagus, gitu. Tercapai tujuan pembelajarannya bisa dicapai dengan baik gitu. Kemudian di akhir itu bertanya kepada mereka gimana apa yang mereka rasakan hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini menurut mereka. Alhamdulillah antusiasmenya bagus ya Bu ya. Cuman ini Bu, cumannya ada cumannya ya. Iya, masih ada. Apa nih yang menurut Bu Rian masih ada ganjelan, masih ada kekhawatiran? Kurangnya kalau saya lihat aktifnya itu sudah gitu. Nah, ketika waktu diskusi kelompoknya ini tadi Bu agak kurang. Memang ada beberapa kelompok yang sudah semuanya aktif, tapi juga ada juga 2 kelompok yang masih kurang gitu untuk diskusinya. Jadi hanya mungkin 2-3 orang yang berperan aktif gitu. Saya menguatkannya dengan saya ke kelompok itu, kemudian mencoba untuk yuk ini diskusi, gimana diskusinya jalan. Jadi saya mancing-mancing dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini masih kayak kurang greget gitu ya Bu. Tadi ya dari yang fokus yang Bu Rian ingin kembangkan, Bu Rian ingin meningkatkan diskusi kelompok, keaktifan gitu. Bu Rian sudah mencoba ya, semangat anak-anak sudah dapat, LKPD sudah Bu Rian siapkan dengan oke, nilai anak-anak juga bagus. Namun masih ada nih yang menjadi ganjalan ya bagi Bu Rian dari indikator pencapaiannya itu gitu ya. Masih merasa ada yang kurang. Iya, saya juga mengamati tadi memang oke, kelas sudah aktif, Bu Rian juga sudah mengantarkan suasana itu, tapi masih ada di catatan saya ya, ketika diskusi kelompok begitu ya, anak-anak masih kurang. Jadi harus Bu Rian yang bertanya begitu, apa benar ya? Iya betul. Saya mau konfirmasi nih, apa betul indikator ketercapaian tadi yang Bu Rian inginkan itu betul Mas? Iya, Coba. betul. Menurut Bu Rian nih kira-kira kendalanya apa ya? Anak-anak kok masih belum aktif padahal Bu Rian sudah melakukan usaha yang luar biasa. Iya Bu. Ya jadi tidak selalu ketika pembelajaran itu mereka dikondisikan untuk membentuk kelompok gitu ya. Kemudian juga ini mungkin LKPD-nya. Jadi LKPD-nya itu tadi memang satu kelompok itu saya bagi 1 gitu. Nah ternyata mungkin itu juga yang membuat mereka susah juga gitu. Ngumpulnya kayaknya susah ya, mungkin di situnya ngumpulnya gitu. Jadi menurut Bu Rian nih ada nih sebenarnya dari yang tadi sudah kita alami, Bu Rian sudah alami pembelajaran itu, ada rencana nih kayaknya ke depannya bagusnya seperti apa gitu. Iya, jadi ya perbaikannya itu penguatan ke anak-anak, mendatangi kelompok aktif, kemudian memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, menambah LKPD-nya mungkin ya Bu ya. Jadi di satu kelompok jangan cuma satu LKPD gitu. Ada yang ingin Bu Rian tingkatkan untuk ini kapan nih rencananya untuk pertemuan berikutnya Bu Rian? Iya. Apa yang akan Bu Rian lakukan agar diskusi berjalan bagus dan keaktifan anak-anak meningkat? Kapan ya? Inginnya sih langsung ya Bu diterapkan di pertemuan selanjutnya. Apa aja nih yang ingin Bu Rian siapkan? LKPD-nya diperbanyak ya. Yang kedua, saya harus lebih aktif lagi ya untuk melakukan pendekatan ke setiap kelompok ketika diskusi kelompok itu sedang berlangsung gitu. Perasaan Bu Rian tadi waktu melakukan aktivitas pembelajaran itu seperti apa? Yang pasti tuh saya sangat senang ya Bu, semangat walaupun memang ada rasa grogi ya gitu. Ini nanti akan dilihat Bu Nina gitu ya. Padahal santai ya. Iya, padahal santai gitu. Ya namanya manusia pasti ada ya Bu, tapi alhamdulillah ketika saya ada di tengah anak-anak, ketika saya ngajar perasaan itu hilang gitu Bu, kayak balik lagi seperti ngajar seperti biasa gitu. Dan dari Bu Nina yang ilmu yang bisa saya dapatkan bisa saya aplikasikan gitu ketika pembelajaran itu sendiri gitu Bu. Kalau tadi sekali lagi kita sebelum supervisi Bu Rian bilang sudah pernah melakukan itu di skala 8, kira-kira tadi skalanya udah berapa tuh? 9,5 ya Bu. Oke. Mudah-mudahan next ya setelah ini Bu Rian meningkatkan lagi apa yang harus ditingkatkan tadi di diskusi kelompok, kemudian memperbanyak LK-nya lagi ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Rian ingin capai itu terwujud gitu ya, kelas kondusif. Nah, kesimpulan Bu Rian nih dari pembelajaran tadi apa yang sudah bagusnya dan yang perlu ditingkatkannya itu apa? Jadi kesemuanya kalau yang sudah bagusnya itu tadi antusiasme anak bagus, saya bisa mengarahkan fokusnya mereka, tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik, lihat dari hasil asesmen formatifnya ya. Kemudian kurangnya di diskusi kelompoknya masih kurang,
Tapi saya tahu gimana solusinya ya dari LKPD yang diperbanyak, jadi satu kelompok tidak hanya satu, mungkin 2-3 LKPD gitu. Kemudian saya lebih aktif lagi. Untuk setiap kelompok itu saya datangi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengaktifkan komunikasi mereka. Jadi ada lagi nggak nih dari rencana-rencana tadi? Apa sih yang ingin lagi nih saya kembangkan di pembelajaran berikutnya setelah rencana-rencana itu? Ada satu lagi nggak yang ingin dikembangkan? Oh, mungkin saya mau nambahin di ininya juga ya Bu, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya. Tadi ada tapi kayak sedikit belum begitu di highlight ya Bu. Saya lihat ya kesepakatan kelas sudah ada, tapi itu seperti sudah ada ya, mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi Iya, ya. betul. Iya, Kesepakatan sudah ada tadi ya. Betul. Kemudian ingin meningkatkan lagi tuh. Iya, betul. Tadi saya sudah lihat, saya sudah amati ada kesepakatan di awal. Berarti yang ingin dikembangkan di berikutnya adalah Kesepakatan kelasnya ya, Oke. highlight lagi. Siap. Alhamdulillah Ya Bu, saya terima kasih banyak. Ya. Luar biasa, mudah-mudahan setelah supervisi ini bukan menilai berlian, tapi kita mencari solusi alternatif apa lagi agar peningkatan pembelajaran di kelas kuliah lebih oke. Ya. Baik Bu Lian, terima kasih, alhamdulillah ya kegiatan supervisi kita sudah berjalan lancar. Bu Lian luar biasa, terus berkarya ya. Nah, saya mau tanya nih, gimana nih perasaan Bu Lian setelah kita ngobrol-ngobrol bareng setelah saya supervisi akademik di kelas Bu Lian? Awalnya itu memang kalau dengar kata supervisi akademik kayak menegangkan gitu ya Bu ya. Tapi ketika kita menjalani ternyata tidak. Saya sih tidak merasa sedang disupervisi ya. Terus komunikasinya juga terjadi dengan baik gitu, ngobrolnya seru. Banyak ilmu yang bisa saya dapetin. Jadi ada teman sejawat yang bisa saya ajak untuk bertukar pikiran yang pastinya ilmunya lebih banyak daripada saya gitu. Luar biasa Bu Liannya, hebat ya, alhamdulillah. Terus tingkatkan kemampuan Bu Lian ya kan, terus banyak belajar, jalin komunikasi dengan teman sejawat ya Bu Lian ya. Kita berbagi apa yang Bu Lian sudah dapat, sampaikan ke teman-teman. Aktifkan komunitas belajarnya ya Bu Lian ya. Oke, siap. Oke, selamat siang, selamat Ya, istirahat Bu Lian. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.